paling pentingnya adab, wa akadiha dan yang paling diutamakan, ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillah ta'ala muridan biha wajhahul karim. Hendaknya seorang yang membaca fi tilawatihi, ketika membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, mukhlishan lillah yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa muridan biha wajhahul karim dan menginginkan dengan bacaan tersebut adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarruba ilaihi wal fawza bithawabih, dan niat membaca Al-Quran itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal fawza bithawabih, dan mendapatkan keberuntungan dengan meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yakuna mura'iyan wala mutasanni'an, dan janganlah ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan riya, wala mutasanni'an, dan janganlah dalam keadaan berpura-pura, wala mutazayyinan lil makhlukin, dan janganlah mengindahkan diri lil makhlukin kepada makhluk, wala taliban, dan tidak meminta bitilawatihi terhadap bacaan tersebut syai'an sesuatu minal huduzil ajilah wal aghradil faniyah az-zailah, yaitu bagian-bagian ataupun barang-barang yang fana, yang bakal rusak, az-zailah, dan yang bakal hilang. Ayyakuna mamtali as-sirri wal qalbi, hendaknya ketika membaca Al-Quran itu penuh hatinya itu bi'azmatil mutakallim, dengan keagungan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, khadi'an li jalalih, dan merendahkan diri li jalalih karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada paling pentingnya adab ketika kita membaca Al-Quran, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya benar-benar bacaan Al-Quran tersebut mendapatkan pahala dari Allah. Jadi yang pertama haruslah ikhlas karena Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, syarat yang pertama ikhlas adabnya. Yang apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas itu yang dia kehendaki hanyalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas ini tanda-tandanya ayyakuna mutasawwiyan fi sirri wal alan, yaitu amalnya itu sama inyagawi ketika inya surangan dan ketika orang banyak. Ini tanda-tanda ikhlas. Kalau inyagawi lawan orang banyak bagus, inyagawi surangan bagus juga. Nah itu tanda ikhlas kayak itu. Kalau sebaliknya inyagawi kalau di padang orang banyak bagus, ya, nyaring baca Al-Qurannya, bagus suaranya. Tapi kalau membaca surangan kadada orang, bacanya sembarangan. Atau kalau membaca di padang orang bacanya lawas, olihan aja sekali duduk 2 juz. Tapi kalau membaca surangan paling 2 halaman selesai. Nah ini kada sama gawiannya antara inya surangan dengan orang banyak. Berarti ini belum menunjukkan keikhlasannya. Gawiannya itu masih hendak dilihat oleh orang. Gawiannya itu masih hendak mendapatkan pujian daripada orang. Nah inilah yang perlu kita hindari, yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai ada bacaan Quran kita berniat ya untuk orang, minta puji,
minta disebut orang ahli Quran, minta kita digelar sebagai orang rajin baca Quran, jangan. Nah, jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ilaihi wal fawza bi thawabih. Dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Jadi hendaknya alla yakuna muraiyan wala mutasannian, dan jangan hanya tuh berpura-pura membaca Quran tuh sebagai ibaratnya di luaran aja, kada sampai masuk ke dalam hatinya. Pura-pura ya membaca Al-Quran yang tadi harapannya supaya inya digelar sebagai orang yang ahli Quran, orang yang ketujuh ibadah, orang yang saleh, supaya mendapat gelar tadi. Jadi mutasanni, inya berpura-pura padahal hatinya sebenarnya kada itu maksudnya, ya kada sesuai dengan tujuannya tadi. Wala mutazainil makhlukin, jangannya membaca Quran itu sebagai hiasan kepada makhluknya. Ya, pokoknya tujuannya intinya kada ikhlas orang yang seperti ini. Ya. Maka orang yang mendapatkan cobaan mutazayyin lil makhlukin, muraiyan, ini biasanya orang yang punya suara bagus dalam membaca Al-Quran. Nah, ini cobaannya agak berat. Karena orang yang bagus suaranya kadang menutup kemungkinan yang pertama inya ujub, merasa suaranya bagus, sehingga kalau inya merasa suaranya bagus merendahkan suara orang yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua, cobaan bagi orang yang punya suara bagus adalah sum'ah, penyakit sum'ah. Ketujuh, suaranya itu didengar oleh orang. Ini sum'ah tuh kayak itu ya. Ketika inya azan punya suara bagus nih, inya hendak memadahkan ke orang kalau azan yang azan inya, dan inya ketujuh kalau azan yang suaranya bagus nih didengar oleh orang. Nah, itu namanya sum'ah ya. Maka niat yang seperti ini perlu diperbaiki. Jadi kalau orang azan suara bagus, niatnya apa? Niat untuk menandakan masuknya waktu sholat, memadahi kalau waktu sholat sudah sampai. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada embel-embel minta dipuji ya, minta embel-embel minta dihargai, embel-embel supaya minta didengar, ada. Jadi ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang azan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memang benar-benar nih azannya itu kadang mengharap sesuatu kecuali pahala dari Allah. Nanti di hari kiamat orang yang muazzin ini yang orang yang paling panjang bulunya di padang mahsyar. Arti panjang itu maksudnya apa? Ini kalimat majaz ya. Orang yang panjang itu artinya ketika nanti di padang mahsyar, menurut cerita banyak orang yang tenggelam keringatnya dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai bahu dengan keringatnya sendiri. Nah, bahkan ada yang tenggelam sampai kepalanya dengan air keringat di padang mahsyar itu. Bahkan di padang mahsyar itu kada sehari dua, tapi bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Kayak apa kalau salawasan, inya menunggu dalam keadaan tenggelam dengan keringatnya. Ini keadaannya bermacam-macam ya. Maka orang yang azan ikhlas karena Allah,
tanpa mengharap sesuatu apapun, tanpa minta puji, terhindar daripada ujub, terhindar daripada sum'ah, maka dia paling panjang bulunya. Artinya orang tersebut selamat daripada tenggelam terhadap keringatnya sendiri, ya. Inya kada bakal tenggelam dengan keringatnya, artinya kering, kada ada berkeringat. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak 7 orang yang baca Al-Quran, ya. Cobaan orang yang punya suara bagus sama, ya, kayak orang azan juga. Ujub, mudah terkena, mudah sum'ah, dan mudah ria. Nah, tapi kita kada boleh menilai orang. Oh, orang ini ria, oh, orang ini ujub, orang ini sum'ah. Karena masalah ujub, sum'ah, dan ria ini berkaitan dengan hati seseorang. Sedangkan kita belum bisa membaca hatinya. Nah, jadi kita menghukumi secara zahir saja. Ketika melihat ada orang mengaji, suaranya bagus, ya, kita yakini dan husnuzon, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban kita, ya, sikap kita terhadap orang yang melihat orang yang beribadah. Melihat orang yang rajin sembahyang, jangan dipadahi ria. Melihat orang yang rajin sembahyang sunnah, jangan dipadahi ria, kada boleh. Karena ria itu berkaitan dengan hati seseorang. Kada seorang pun tahu kecuali inya sendiri. Dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, karena hati ini, masalah hati. Nah, jadi selama kita kada bisa membaca hati seseorang, jangan sampai kita bersuudzon, berburuk sangka kepada orang yang ibadah, berburuk sangka kepada orang yang membaca Al-Quran. Nah, masalahnya ria, kadarianya itu urusan inya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita punya kriteria yang seperti itu, suara kita bagus, nah maka ini cobaannya yang kayak tadi, gampang terserang penyakit ria, ujub, sum'ah. Nah, kenapa kita padahkan itu? Supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa hati-hati. Nah, kalau merasa kita ini suara bagus, ya, ataupun merasa hendak suara kita ini didengar orang lain, oh ini udah kena sum'ah, hendak dilihat orang kita ini lagi baca Quran, oh berarti kita penyakit ria. Nah, atau kita merasa harat suara nih, berarti oh ujub. Nah, penyakit-penyakit itulah yang perlu kita buang. Nah, makanya kita harus tahu penyakit itu dulu. Nah, kalau kita membaca Quran dalam keadaan ria, dalam keadaan sum'ah, dalam keadaan ujub, maka kita kadang mendapatkan fadilah Quran tersebut, kadang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mendapatkan pahala tapi kada sama dengan apa yang kita harapkan. Wa ayyakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi'azamatil mutakallim azza wa ala khadi'an li jalalihi. Hendaknya dia memenuhi sirnya, memenuhi sir dan hatinya. Jadi ada di dalam tubuh kita ini ada hati, sir di dalamnya lagi, ya. Sir itu di dalam kalbu, di dalam hati. Jadi lebih tersembunyi lagi sir itu. Nah, sir kita, ya, sir itu kan rahasia. Kalau kalbu itu lapisan paling luar. Ya, ada lagi masuk, kalau kada salah itu antara sir dengan kalbu itu masih ada 3 lapis, hanya sampai ke kalbu. Nah, jadi sir ini paling halus. Kita harus kita jaga, penuhi sir itu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca Quran, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi dirasakan bahwa kita memang benar-benar membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Khadi'an li jalalih, dan merendahkan diri. Ketika baca Quran, rendahkan diri kita. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, kata beliau tidak akan seseorang itu membaca Quran kecuali Allah yatajalla, kecuali Allah bitajalli, ya. Kada membaca seseorang itu Al-Quran kecuali Allah itu yatajalla, ataupun menampakkan zatnya. Fa innahum walakinnahum la yusirun, tapi mereka kada melihat Allah yatajalla dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini memang ketika baca Quran kadang kadang melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yatajalla bi kalami, Allah yatajalla dengan kalamnya. Karena kita kada tahu, maka jaga adab kita. Ya, jaga adab kita ketika kita membaca Al-Qur'an, yakini ya dalam hati, agungkan dalam hati Al-Qur'an yang kita baca ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca, berarti kita sedang dipandiri Allah Ta'ala, ya, sedang dipandiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita merasa kayak gini, itu lakas dapat rahasia daripada Al-Quran. Ini adab, ya, adab. Adab ini maksudnya kalau kita gawi semakin sempurna pahalanya, semakin sempurna fadilahnya. Kalau kita kada beradab, dapat pahalakah? Dapat, ya. Cuman sir kada kita dapatkan. Orang yang baca Quran, ya, Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya. Ini bagi orang yang beradab tadi, ya. Allah berikan ketenangan di dalam hatinya, Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan baca Al-Quran tadi. Ini orang yang menjaga adab ketika baca Quran, khusyuk karena Allah Ta'ala, ikhlas, dan dia agungkan kalam tersebut, dan merendahkan dirinya, khusyuk hatinya, anggota tubuhnya juga khusyuk, batis, kaki, tangan, mata, khusyuk. Hati khusyuk itu tenang, berdiam. Ini kadang membaca Quran batis berhunjuran, nah itu kan kurang adab. Ya, kayak apa membaca Quran itu dengan adab yang bagus. Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai membaca Al-Quran diandak di lantai. Ya, Yasin diandak di lantai. Ini kada beradab. Nah, kalau kada beradab, yang dikhawatirkan Al-Quran menyumpah kepada kita. Kalau Al-Quran sudah menyumpahi kita, maka yang kita dapatkan yang banyak terjadi pada kita itu kesialan. Kalau Al-Quran sudah sarik lawan kita, gara-gara kada ada. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yadayillah. Kan di sini sudah disebutkan, kata Imam Haddad, sehingga ka'annahu, sesungguhnya dia, ya, sepertinya dia, min ta'zimihi, daripada mengagungkan Allah, wa khusyu'ihi, dan khusyuknya kepada Allah, waqifun, seakan-akan dia berada baina yadayillah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca Quran, kata Imam Haddad, ya, ta'zimkan, rendahkan diri kita, khusyukkan, seakan-akan kita berada ataupun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hadapan gubernur aja khusyuk, apalagi di hadapan presiden. Kada wani noleh kiri noleh kanan, menunduk aja. Presiden ada di hadapan kita, berpandil lawan kita, apalagi ini lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tulang alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa naha wa haqqa liman arafa al-Qur'an wa arafa al-mutakallim bih
ayyakuna kadzalika wa ala atammi min dzalik kaifa wa qad qala Allah ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la radu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabal, kata Allah taala, la ra'aitahu, maka engkau akan melihat khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, maka jabal itu, gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang keras dituruni Al-Qur'an hancur, ya, karena saking takutnya inya lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sering digunakan oleh para ulama, ya, untuk menghilangkan penyakit di awak kita. Nah, makanya kita membaca lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil, pegang kepala kita, ya, tangan kita nih, tangan kanan dijapai ke kepala, baca sampai akhir. Karena fadilahnya adalah gunung aja hancur, apalagi kalau di awak kita ini ada penyakit, maka dia akan hancur dengan berkat Al-Quran. Penyakit kita akan hilang dengan berkat Al-Quran. Nah, karena contohnya gunung aja hancur. Hati kita dibacakan Al-Quran akan lunak, ya. La ra'au khasyi'an mutasaddian wa tilkal amsal, dan itu adalah contoh-contoh, kata Allah, nadribuha, kami contohkan, linnas, kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Fa idza kana hadza yakunu halul jabal ma'a jumudihi wa salabatihi, law anzala alaihi al-Qur'an fa kayfa yakunu halal insan ad-dha'if al-makhluq min ma'in wa tin, laula ghaflatul qulubi wa qiswatiha wa qillatul ma'rifati bi 'azmatillah wa 'azzihi wa jalalihi. Gunung saja, kata Imam Haddad, yang keras, yang padat, lau anzala alaihi al-Qur'an, remuk, hancur apabila dituruni Al-Qur'an. Fa kaifa yakunu halul insan, dan bagaimana keadaan manusia yang begitu lemah, makhluk yang diciptakan dari air dan tanah, bukan dari batu. Manusia nih bukan dari besi diciptakan, tapi dari air dan tanah. Laula ghaflatul qalb, laula ghaflatul qulubi wa qiswatuha, kalau tidak karena kelalaian hati dan kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatiha, dan sedikitnya pengetahuan kita, ya, bi'azmatillah, dengan mengagungkan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kenapa nih kita manusia Allah turunkan Al-Qur'an kan kepada manusia? Kenapa kita membacanya masih belum terasa tenang dalam hati? Kenapa hati kita masih belum lembut, hati kita ketika membaca Al-Quran? Kenapa mata kita masih belum bisa menangis ketika membaca Al-Quran? Ini, kata Imam Haddad, sebabnya adalah karena kelalaian hati dan kerasnya hati kita. Berarti hati kita ini kalau sudah keras, itu melebihi kerasnya gunung. Gunung aja yang kerasnya kayak itu hancur karena Al-Quran. Kalau sempat hati kita kada hancur, kada lembut, dituruni Al-Quran, dibacakan Al-Quran, berarti hati kita lebih keras daripada gunung. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri. Kenapa hati kita bisa keras? Kenapa kita kebaca Quran kada dapat rasanya, kada dapat ketenangannya? Ini disebabkan qillatu ma'rifatiha, karena kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keagungan, kita mengagungkan Allah ini kurang masih. Menghormati Allah itu kurang. Terus pertanyaannya, kenapa kita ini kurang mengagungkan Allah? Jawabannya adalah karena kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kada tapi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya belum kita kenal. Ya, sifat wajibnya belum kita kenal.
sifat mustahilnya belum kita kenal, sehingga kita kada tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kepada manusia lah. Ya. Kenapa ketika Sayyidil Habib Umar ketika beliau datang, kita mengagungkan beliau, kita hormat kepada beliau karena kita tahu cerita tentang Sayyidil Habib Umar, tahu tentang ceritanya beliau, tahu tentang pribadinya beliau. Makanya setiap orang yang ketemu beliau hormat karena tahu dengan sidin. Coba misalnya ada ulama besar, tapi kita kada tahu kalau sidin itu beliau itu ulama. Ketika kita ketemu, hormat apa tidak? Ada, karena kada tahu. Nah, tapi kenapa kita bisa hormat? Misalnya dengan Habib, dengan cucunya Rasulullah, karena kita tahu itu cucunya Rasulullah. Jadi kita hormat. Kalau kita kada tahu tetamu di jalan, tak senggol kita, kada bakal menegur. Kenapa? Karena kada tahu. Nah, begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belum mengagungkan Allah, belum bisa mengagungkan Allah, belum bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebabnya kita belum mengenal Allah. Jadi kewajiban kita adalah kenali Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Belajar ilmu tauhid. Nah, di ilmu tauhid itu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi wasbil khashiin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk ikhlas dalam baca Al-Qur'an, untuk khusyuk dalam membaca Al-Qur'an, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa lillahi salihah wa ala ma sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.